Keagungan Al-Quranul Karim itu tidak boleh disamakan dengan yang lain-lain. Tidak boleh. Maka perlakuan kita terhadap Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran juga dengan adab. Karena yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan dituliskan dalam lembaran-lembaran itu adalah keagungan, mewakili keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antas sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana was-sa'ba idza syi'ta sahla. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. صدق الله العظيم. Ikhwan akhwat fillah, nama Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang kesekian kalinya kepada kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keberkahan, kekuatan, kemauan dan kesehatan agar kita bisa mengisi Ramadan, waktu-waktu yang mulia ini sampai akhir dengan berbagai amal kebaikan yang menjadikan kita orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat fillah, nama Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini yang berbahagia, insyaallah kita sama-sama mencoba mendalami salah satu surat dari surat Al-Qur'anul Karim, yaitu suratul Hasyr. Surat Al-Hasyr. Di juz berapa itu? 28. Surat Al-Hasyr ini surat dalam urutan Al-Quran adalah surat yang ke-59. Tetapi dari urutan turunnya menurut para ulama, dia merupakan surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke 98. Itu artinya tersisa setelah surat Al-Hasyr ini turun berapa surat? Kalau 98, dia surat ke-98 yang turun, berarti setelah surat Al-Hasyr ini tersisa berapa surat? Kurang 100 berapa? 98 kurang 114. Ya. Jadi berapa itu? 15. 16. Berarti masih puasa insyaallah. Jadi kata para ulama, walaupun urutan
turunnya surat ini tidak semuanya disepakati oleh para ulama. Ada sebagian yang riwayatnya sahih, ada sebagian yang riwayatnya itu dhaif. Tapi bolehlah kita jadikan sebagai sandaran kita untuk memahami situasi di mana surat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Hasyr ini diturunkan setelah surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah itu juz berapa? Juz 30. Surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Jadi setelah surat itu turun, dan di antara sekian banyak surat di juz 30 itu, Al-Bayyinah merupakan surat yang Allah turunkan setelah Rasulullah SAW hijrah di Madinah. Nah, setelah Al-Bayyinah baru Al-Hasyr ini Allah turunkan menurut para ulama. Dan setelah surat Al-Hasyr ini baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr. Jadi termasuk surat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hari pertama ini, ikhwan wa akhwat fillah, kita lebih banyak nanti bercerita tentang situasi yang berhubungan dengan turunnya surat ini. Jadi akan banyak ceritanya. Nanti detail penjelasan detail tentang ayat-ayatnya nanti insya Allah besok kita lanjut, baru kita coba lebih dalam atau lebih detail. Nah, ini disebabkan karena yang pertama, hari ini tidak buka bersama kan? Hari ini cuman sampai sore ya panitia, tidak ada buka bersama. Hah? Jadi bikin peserta jadi terlalu kelihatan semangat nih. Karena setelah ini insya Allah harus balik. Nah, besok baru nanti insya Allah kita buka bersama di sini. Ikhwan akhwat fillah, kita meniatkan insya Allah mudah-mudahan duduknya kita bersama di sini. Mohon maaf saya di atas ya. Kita duduk bersama di sini. Mudah-mudahan kumpulnya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita pahala, Allah naungi kita dengan rahmatnya. Allah kirim malaikat bersama kita hari ini di rumah Allah yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang nanti Allah banggakan di antara makhluk-makhluknya di langit. Insya Allah mudah-mudahan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang datangnya karena takut, karena tidak enak, karena nanti dapat tanya. Ada yang begitu kesing? Sing ada? Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Walaupun ada yang begitu, insya Allah segera rubah niatnya. Dan Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk memasukkan semua orang dalam majelis seperti ini agar mendapatkan ampunan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun datangnya tadinya niatnya karena terpaksa atau karena niat yang lain, tapi segera rubah ya niatnya. Rasulullah SAW mengatakan, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk memasukkan semua orang dalam majelis, baik majelis ilmu, majelis baca Quran, majelis mengenal Allah Subhanahu wa taala seperti ini, malaikat bilang, ya Allah, tentu Allah lebih tahu. Di antara mereka itu ada yang datangnya bukan karena Engkau ya Allah, bukan karena ingin dapat ilmu ya Allah. Ada yang datang karena takut, ada yang datang karena malu hati, ada yang datang karena tadi ditelepon, terpaksa sudah ditelepon sama teman, akhirnya datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, biar semua masukan mereka dalam ampunanku dan dalam kebaikan aku takdirkan pada kelompok orang-orang baik itu, karena kelompok itu adalah mereka-mereka yang ketika ada orang bersama mereka, orang itu tidak boleh susah, tidak boleh binasa, tidak boleh sengsara. Jadi karena itu jamaah sekalian, ikhwan akhwatillah, kalau kita bersama orang-orang baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan
takdirkan kita, walaupun mungkin latar belakang kita tidak terlalu baik, Allah takdirkan kita insya Allah menjadi orang-orang yang baik. Jadi humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Ikhwan wa fillah, surat Al-Hasyr artinya itu surat, kalau di terjemahan Departemen Agama namanya surat apa? Surat Al-Hasyr. Surat pengusiran. Kalau terjemahan di situ kalau tidak salah, ya. Tapi ini kalimat ini sering kita dengar. Apa di antara padanan kalimat ini yang biasa kita dengar? Yaitu apa? Padang mahsyar. Pernah dengar kesini? Mahsyar itu tempat di mana orang akan atau seluruh makhluk akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah di antara manazilul akhirah, perjalanan akhirat yang nanti kita akan jalani yang sangat panjang, yang karena itu kita berbekal sekarang, termasuk di Ramadan ini kita berbekal banyak-banyak. Karena kita tahu kita akan melewati perjalanan setelah kehidupan kita berbekal ini, perjalanannya panjang sekali. Pertama adalah manazil, awwalu manazilil akhirah. Perjalanan pertama itu adalah alamul barzakh atau alamul kubur, alam kubur. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, silakan lihat berapa lama orang di alam kubur. Di alam kubur itu ada orang yang 50 tahun sudah dikubur, ada yang 100 tahun, ada yang 300 tahun, ada yang bahkan sudah 1000 tahun, ada yang bahkan sudah mungkin ribuan tahun dari zaman Nabi-Nabi terdahulu. Semua orang sekarang dalam posisi sedang di alam, menjalani alam barzakh atau alam al-kubur. Kita juga akan melewatinya dan kita tidak tahu berapa lama kita di situ. Setelah alam itu, nanti setelah itu Allah Subhanahu wa taala wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wal ard. Nanti ketika ditiupkan, Allah perintahkan malaikat Israfil tiupkan sangkakala, disitulah seluruh manusia yang belum mati semua, kecuali makhluk-makhluk tertentu yang Allah takdirkan tidak mati. Kita semua akan mati, maka berakhirlah perjalanan alam dunia, semua masuk ke dalam alam kubur tanpa kecuali. Setelah itu nanti malaikat Allah perintahkan untuk meniupkan sangkakala, lalu fa idzahum qiyamun. Setelah itu seluruh kita yang mati, termasuk yang dulu-dulu sudah meninggal, berhenti atau mengakhiri perjalanannya di alam barzakh. Kita masuk di alamul qiyamah, alam kebangkitan. Kita semua hidup lagi. Dan dari dulu-dulu 10, 20, 30, 1000, 2000, 3000 tahun yang lalu dibangkitkan sama dengan orang-orang yang baru saja dimatikan, dibangkitkan. Namanya alamul qiyamah. Dan alam itu Allah ceritakan suasananya luar biasa dan juga lama kita jalani. Tidak tahu berapa lama. Yang Allah bilang buat kita, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari yang nanti akan dijalani seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirat itu sama dengan 1000 tahun kita sekarang. Jadi bisa dibayangkan itu. Kalau cukup Allah takdirkan di waktu kiamat, hari kebangkitan itu kita satu hari saja, itu sama dengan 1000 tahun kita di dunia. Jadi lama. Nah, setelah alamul qiyamah dengan huru-haranya, dengan situasinya, dengan perlindungan yang Allah berikan pada orang-orang tertentu, dengan kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang tertentu, dengan azab yang dirasakan oleh orang-orang tertentu, sallallahu alaihi wasallam, perjalanan itu nanti berakhir dengan kita memasuki alam berikut yang namanya alamul mahsyar, yaitu alam Allah mengumpulkan kita semuanya. Yang tadinya lari-lari, ketakutan, yang tadinya tenang, yang dilindungi Allah, ada yang takut, ada yang lari, anak lari dari ibu, bapak, dan seterusnya, saudara, dan seterusnya. Nanti Allah kumpulkan kita. Nah, fase itu fase ketiga atau perjalanan ketiga.
alam ketiga, alamul mahsyar. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Husyira an-nasu yauma idzin hufatan urata." Pada saat itu kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apa yang menempel dalam tubuh kita. Kita tidak punya apa-apa, dalam kondisi tidak bisa bikin apa-apa. Dan kita tidak tahu juga berapa lama. Nah, di alam ini, mahsyar ini, makanya ada istilah hasyar, wa husyira dalam Al-Qur'an, dan dikumpulkan di padang mahsyar. Karena itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ketika disebutkan tentang surat ini dari tabi'in namanya Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan qultu li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu saat aku bilang kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggal masih kecil. Masih belasan tahun beliau. Sepupu masih muda. Tapi beliau didoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang ahli Quran. Karenanya hampir seluruh tafsir yang kita pelajari sekarang ini, kebanyakan riwayatnya tentang penjelasannya itu, sebagian besarnya itu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Jubair, tabi'in, murid salah satu muridnya beliau, bilang kepada Abdullah bin Abbas, suratul hasyr. Ini surat, kita mau belajar tentang suratul hasyr. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, qul Bani Nadhir. Bilang surat Bani Nadhir. Itu surat anak turunannya An-Nadhir, salah satu turunan Yahudi di Madinah. Kata para ulama, kenapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sahabat Abdullah bin Abbas ini bilang surat Bani Nadhir? Yang pertama, karena beliau tidak ingin kita salah faham tentang nama surat ini. Yang dimaksud Tulal al-Hasyr itu bukan surat waktu di mana kita dikumpulkan seperti Yaumul Qiyamah, tapi surat pengusiran. Jadi ini cerita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk kepada di antara hamba-hambanya yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bilang, yang kedua, kenapa beliau bilang waqul, katakan itu surat Bani Nadhir, karena isi surat ini memang berhubungan dengan turunannya An-Nadhir, anak turunannya An-Nadhir, salah seorang Yahudi yang datang, turunannya itu tinggal di Madinah, yang nanti akan kita ceritakan. Nah, jadi itu kira-kira sama seperti ketika beliau dibilang kepada beliau, qultu li Ibnu Abbas suratut Taubah. Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah ini bilang kepada Abdullah bin Abbas, surat Taubah. Belum tahu surat Taubah keseng? Suratut Taubah. Hah? Tahu surat Taubah keseng? Surat keberapa? Setelah surat apa? Setelah surat Al-Anfal. Jadi surat keberapa itu? Hah? Dalam urutan surat satu-satunya surat yang pertama awalnya itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu ketemu bilang akan suratut Taubah. Nama salah satu surat ini adalah At-Taubah. Kenapa disebut surat Taubah? Karena di antara isinya itu di dalamnya ada cerita tentang 3 orang sahabat Rasulullah SAW yang tidak mau terlibat dalam perang Tabuk karena berbagai alasan, sibuk urus istri, keluarga, sibuk urus bisnis dan seterusnya, akhirnya tidak ikut. Ketika Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan untuk memerangi Romawi, karena tidak ikut dan mereka alasannya kondisinya tetap beriman pada Rasulullah SAW, banyak yang tidak ikut. Di antara orang-orang munafik banyak yang tidak ikut. Tapi ini 3 orang ini orang beriman, cuman karena pemalas cari-cari alasan, bukan karena tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW. Maka orang ini dikasih hukuman. Jadi jangan salah
kalau ada orang yang tidak melakukan sesuatu tidak dikasih hukuman, bisa jadi karena status orang ini yang memang tidak baik. Karena dia statusnya baik, dikasih hukuman, diharapkan dengan begitu dia cepat kembali dan sadar. Nah, karena ada cerita ini, makanya disebut surat ini salah satu namanya itu At-Taubah. Walaupun nama yang lain yang terkenal itu Bara'ah. Ketika Sa'id Ibn Jubair bilang surat At-Taubah kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, surat At-Taubah, wahai sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai guruku, kata beliau, At-Taubah hiyal Fadhihah. Bilang akang surat Al-Fadhihah, surat yang membuka sejelas-jelasnya orang-orang yang munafik, yang menyimpan kekafiran walaupun mereka menampakkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena surat ini paling banyak isinya itu bicara tentang orang-orang yang mengaku beriman tapi sebenarnya mereka menyimpan kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibertelin satu-satu. Di antara mereka ada yang bilang mau perang, tidak perang. Ada yang mau berinfak, tidak berinfak. Ada yang mau melakukan kebaikan, tidak. Satu-satu disebutin, dibuka tabiat mereka satu-satu oleh surat ini. Karena itu Abdullah bin Abbas tidak ingin orang terjebak dengan nama At-Taubah lalu melupakan sebagian tema dari surat ini, yaitu Al-Fadhihah, yaitu surat yang membuka seluruh aib yang tersembunyi dari orang-orang munafikun. Nah, jadi surat Al-Hasyr tadi salah satu namanya adalah surat Bani An-Nadir. Bani An-Nadir. Ikhwan akhwat fillah Allah Subhanahu wa taala, dari waktu turunnya surat ini diturunkan, beberapa pendapat di antara ulama berbeda-beda, tapi jumhur ulama dan dikuatkan oleh para ulama mufassirun yang muhaqqiqun seperti Ibnu Katsir, juga Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa surat ini diturunkan tahun keempat Hijriah. Diturunkan tahun keempat Hijriah. Coba sekarang kita bayangkan situasi tahun keempat Hijriah itu di Madinah. Itu setelah terjadi perang, setelah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala seluruh kewajiban kecuali haji di Madinah. Salat, puasa, zakat, karena puasa dan zakat diperintahkan Allah tahun kedua Hijriah. Lalu sudah terjadi beberapa perang. Perang pertama yang besar itu namanya perang Badar. Itu di tahun keberapa? Tahun keberapa? Perang Badar tahun kedua Hijriah. Tahun di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa. Dan perang Badar itu terjadi pada saat berpuasa. Rasulullah SAW para sahabatnya berpuasa. Dan puasanya Rasulullah SAW di saat itu agak beda sedikit dengan ketumpung puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah perintahkan bahwa ditetapkan pada kalian berpuasa, pada waktu pertama itu dilanjutkan pada ayat kedua, ayyam ma'dudat sampai akhir ayat, itu seorang mukmin boleh berpuasa, atau kalau dia misalnya mempertimbangkan situasi dia tertentu, dia boleh bayar fidyah, kasih makan seorang miskin 1 hari. Lalu berkembang, perintah itu tidak diwajibkan kepada semua kaum muslimin, tidak ada pilihan. Tapi ketika diwajibkan berbeda dengan yang ketemu sekarang sedikit. Apa bedanya? Waktu berbuka atau waktu orang bebas, yaitu dari maghrib ketika terbenam matahari azan orang boleh berbuka sampai waktu kondisi orang tersebut 2 keadaan. Pertama dia salat isya, yang kedua dia tidur. Jadi orang boleh berbuka, boleh makan, boleh
apa saja yang dilarang ketika puasa sampai ketika dia sholat isya. Ketika dia sudah sholat isya, dia tidak boleh lagi makan, minum dan seterusnya. Dia sudah harus puasa. Atau ketika dia sudah tidur. Jadi kalau dia sudah tidur pada waktu itu, maka setelah itu seorang sudah tidak boleh lagi bikin apa-apa, dia sudah harus mulai puasa sampai nanti besok sore ketika adzan maghrib atau terbenam matahari dia berbuka. Susah kasih. Kalau itu yang ditetapkan Allah buat ketong, sanggup kasih? Hah? Maka yang dilakukan para sahabat itu supaya ada jeda waktu panjang. Kalau dia sentak tidur, dia sholat isya agak malam, sekalian tarawih, toh? Supaya waktu makan, waktu segala macamnya itu panjang. Ya dia tunda waktu isya. Nah, akan pun masalah dia orang yang kadang-kadang bisa tahan mengantuk, karena dia tunda salat isya, tapi karena tunda-tunda cerita-cerita atau manga-manga, kalau ketemu sekarang manga HP tertidur, maka secara otomatis waktu dia bangun, dia sudah tidak boleh lagi makan, karena dia harus puasa sejak saat itu sampai nanti terbenam matahari besok hari. Nah, ini terjadi pada seorang sahabat Rasulullah SAW yang biasa kerja di kebun. Dalam riwayat diceritakan, dia dari pagi bekerja di Madinah, mungkin panen hasil ininya, karena capek pulang ke rumah berbuka. Setelah berbuka, istrinya bilang setelah sholat maghrib, tunggu beta memasak dulu sedikit. Ya bahasa ketong begitu. Lalu masaklah itu sang istri menyiapkan makanan berbuka. Cuman karena ini bapak ini sudah terlanjur capek, dia tunggu-tunggu memasak, dia tertidur. Setelah selesai menyiapkan makanan, datang istrinya, lihat, Allah, oh saya tertidur. Nah, kira-kira ketemu pembahasa begitu. Kenapa saya tidur? Ya sudah terlanjur tidur. Ya kalau gitu setelah saya nggak dapat makan, saya bisa makan lagi. Mesti puasa. Karena itu kecapean, dia tertidur dan akhirnya dia tidak makan. Dia harus puasa sampai besok. Sampai besoknya lagi. Maka besoknya dia puasa, di tengah puasanya dia pingsan. Maka ayat terakhir Allah SWT sebutkan, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum", sampai akhir ayat. Jadi itu urutan-urutannya ayatnya begitu. Allah bilang yuridullahu fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, sekarang Allah rubah. Boleh makan sampai nanti jelas antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya antara batas malam dan siang, yaitu ketika waktu terbitnya fajar untuk sholat subuh. Karena apa? Allah ingin yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan. Kalau ketemu kayak sahabat itu kebanyakan sampai kayak begini, anak yakin setengah yang hadir sih alhamdulillah. Karena ada yang sudah tidur tadi malam, yang makan dari jam 9 malam, ya. Atau kalau ada yang hadir tiba-tiba 2-3 orang mulai jam 1 mulai ada yang pingsan. Tapi Allah ingin kebaikan, kemudahan buat kita. Allah bilang yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi di ayat ini, di ayat pertama ketika Allah perintahkan puasa, Allah bilang la'allakum tattaqun. Kalian berlatih dengan puasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa, yang punya ketahanan diri, takut pada Allah sehingga bisa menahan diri dari berbagai hal-hal yang Allah tidak suka. Tapi di ayat berikut Allah bilang, ayat yang tadi Allah bilang la'allakum tashkurun. Puasa ini bikin ketong supaya ketong bersyukur pada Allah SWT. Allah kasih mudah. Kalau Allah bikin seperti yang sebelumnya, ketong sengsara. Karena Allah mudahkan tanpa Allah mencabut keberkahan dari puasa dan keberkahan dari waktu Ramadan yang Allah kasih buat ketong. Sanang kasih. Ini sama dengan orang beli baju, beli jilbab atau beli songko. Dolo-dolo orang beli mesti dengan 100.000.
Tiba-tiba dengan jenis jilbab dan songkok yang sama, 1 bulan kemudian sudah karena terlalu mahal, sudah kita kasih 50.000. Senang kasih? Karena senang ketong dilatih untuk bersyukur pada Allah. La'allakum tashkurun. Supaya ketong juga bersyukur. Nah, jadi itu sedikit tentang apa hubungannya dengan puasa. Lalu kembali ke surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala setelah menurunkan surat ini, jadi setelah tahun keempat Hijriah, di mana setelah terjadi perang Badar. Setelah itu terjadi perang apa lagi? Hah? Perang apa lagi? Masih puasa toh? Perang Uhud. Perang Uhud tahun keberapa? Hah? Tahun ketiga Hijriah. Lihat kampung itu. Jadi setelah perang Uhud, ada yang menyebutkan surat ini sebelum perang Uhud diturunkan, tapi yang tadi Ana bilang pendapat muhaqqiqun dari para mufassirun dan ulama al-hadis bahwa diturunkan setelah perang Uhud. Jadi Rasulullah SAW setelah perang Uhud itu kan kita tahu perang Uhud, Rasulullah SAW di awal perang itu menang. Betul ke saya? Masih ingat cerita perang Uhud? Jadi ini nanti dong mesti terbiasa untuk belajar seluruh perang-perang Rasulullah SAW dan perjuangannya. Kata tabi'in min sibtir Rasul sallallahu alaihi wasallam Ali bin Husain Zainal Abidin radhiyallahu an, beliau mengatakan kunna nu'allamul maghazi kama nu'allamu suratan minal Quran atau kama qala. Kami itu diajarkan oleh orang-orang tua kami, orang-orang tua mereka itu berarti para sahabat Rasulullah SAW, mengajarkan anak-anaknya tentang berbagai peperangan yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW, seperti mereka diajarkan satu surat dalam Al-Quran. Jadi penting kita belajar tentang perjuangan Rasulullah SAW, perang-perang Rasulullah SAW itu pentingnya itu oleh para sahabat, sama dengan mereka. Dengan pentingnya kita belajar surat dalam Al-Quran. Jadi diajarkan situasinya. Perang Uhud itu pertama Rasulullah SAW kaum muslimin hampir menang. Tapi di tengah jalan karena pengaruh orang-orang munafikun, orang-orang yang memperlihatkan, menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala, itu akhirnya atau orang-orang yang terpengaruh karena urusan-urusan kepentingan dunia, lupa bahwa perjuangan peperangan mereka itu karena Allah. Itu yang menyebabkan akhirnya di tengah jalan ada celah yang dimanfaatkan oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy waktu itu untuk menyerang kembali kaum muslimin, dan akhirnya kaum muslimin kalah. Bahkan Rasulullah SAW di saat itu juga sampai terluka. Kepalanya itu kena tombak dalam riwayat, bahkan giginya ada yang patah dalam beberapa riwayat. Nah sekarang ada ustadz yang meragukan cerita itu. Katanya tidak mungkin Rasulullah SAW kok sampai luka di. Ada yang pernah dengar itu keseh? Sing ada yang pernah dengar ada ustadz terkenal yang menyebutkan dia ragu kalau Rasulullah SAW mengalami apa yang diceritakan di perang Uhud itu. Ada yang dengar keseh ibu-ibu? Alhamdulillah kalau saya dengar. Yang suka dengar-dengar yang begitu. Dalam menuntut ilmu kita diajarkan untuk fokus pada hal-hal prinsip dan jangan coba-coba sebelum kita menguasai prinsip-prinsip dalam agama, prinsip tentang akidah, prinsip tentang salat, kita sudah mulai terpengaruh untuk mendengar berbagai perbedaan-perbedaan pendapat. Ya kalau ada perbedaan pendapat itu abaikan dulu kalau kita belum menguasai prinsip dari agama yang akan kita pelajari. Contoh kecil misalnya, kalau kita sudah belajar tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengerti prinsipnya, baru kita boleh membaca atau mendengar perbedaan pendapat di antara ulama. Atau paling sederhana, kita sudah belajar tentang prinsip sholat, baru kita boleh mendengar perbedaan-perbedaan di
di antara para ulama tentang sholat tadi. Atau contoh seperti yang tadi barusan disampaikan oleh Ustazah Nurpia, Ustazah Nur, beliau menyebutkan kalimat bagi yang mengambil pendapat boleh membaca Al-Quran. Ini Anda perlu meluruskan. Kalau antum semua punya kemampuan memahami prinsip yang diajarkan oleh Islam terkait dengan interaksi kita dengan Al-Quran, sudah paham semua prinsipnya, baru boleh belajar tentang perbedaan. Selama belum menguasai prinsip, jangan coba-coba baca atau mendengar atau mempelajari tentang perbedaan para ulama. Lama-lama nanti katong jadi mudzabdzabin, jadi tidak bisa konsisten melakukan sesuatu. Sama kayak orang belum belajar sembahyang betul, sudah belajar tentang khilaf orang sholat subuh kunut. Bahwa ini ada yang bilang bahwa kunut itu bid'ah, ada yang bilang bukan. Nanti dia bilang, daripada nanti beta bikin bid'ah, nanti beta berdosa. Sudah jam beta salat leh. Untuk subuh beta tunda dulu sampai beta dapat pengetahuan yang pasti. Bahaya nggak kalau kayak gitu? Hah? Atau dalam ketika dia salat dia sambil berpikiran, waktu imam kebetulan imamnya kunut, kalau dia belajar tentang perbedaan pendapat, dia sampai sambil pikiran. Ini beta sampai yang sah kasih, ini yang sampai akang. Bahaya nggak? Bahaya. Nah karena itu terhadap bacaan Quran, pendapat yang paling disepakati oleh ulama seluruhnya tanpa kecuali, yang pertama bagi perempuan yang haid atau laki-laki yang junub, itu tidak boleh memegang Al-Quran. Tidak boleh sama sekali. Itu disepakati. Yang kedua, tidak boleh membaca Al-Quran tanpa hajat. Tidak boleh. Nah, perbedaannya memang ada hajat atau kebutuhan. Kebutuhannya yang harus dinilai. Kebutuhannya apa? Dua. Pertama, orang atau perempuan yang tugasnya mengajarkan orang Al-Quran dan tidak ada yang menggantikan dia ketika mengajarkan. Bagaimana kalau dia tidak mengajar sekian lama, yang diajarin ini bisa muncul mudarat, tidak baca Quran dan seterusnya. Kalau ada pengganti berarti dia tidak masuk dalam kategori orang yang punya hajat. Dia punya murid pengganti, dia tidak boleh. Dia tidak masuk di orang yang punya hajat. Yang kedua, seorang perempuan yang hafal Quran, yang ketika dia tidak mengulangi hafalannya, maka dia akan berbahaya terhadap hafalannya. Kalau 1 minggu kan lumayan, bisa membuat seorang itu melupakan hafalannya. Kalau seorang perempuan tidak dalam dua kondisi ini, tidak sebagai pengajar dan dia tidak sebagai orang yang menghafal Quran, dia tidak masuk dalam kategori perbedaan pendapat ulama. Jadi kalau di sini ibu-ibu yang tidak masuk dalam kategori ini, jangan coba-coba berpikir tentang ada dua pendapat. Ya, tidak boleh berpikir dua pendapat. Pendapatnya satu, tidak boleh. La yamassuhu illal mutahharun, dan ittifaq ulama tidak membolehkan seorang membaca Quran yang dalam keadaan junub, hadas besar, tidak memegangnya dan tidak membacanya. Apa yang bisa dilakukan? Paling aman cukup mendengarnya. Gitu. Kalau mendengar boleh. Sekarang banyak sarana, buka HP sudah baca, klik sudah mendengar bacaan. Ya tidak boleh ada alasan seorang dalam keadaan haid itu kemudian memegang Quran atau baca Quran karena mengambil pendapat yang kedua. Sementara dia tidak dalam posisi orang yang punya hajat tadi, punya kebutuhan tadi. Karena pengajar atau karena dia menghafal Al-Quran. Jadi jangan salah. Nah, karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti saya cerita tentang surat ini, surat Al-Hasyr ini kenapa tadi ketemu sampai komentari apa tadi pendapat para ulama. Kembali kepada surat Al-Hasyr. Jadi surat ini
disepakati para ulama ayatnya itu 24 ayat. Ya, 24 ayat. Ada beberapa surat yang itu ulama berbeda jumlah suratnya. Ada satu ayat, sebagian bilang ini 2 ayat. Makanya nanti perhatikan di tempat berhenti kalau kita baca Quran, ada berhenti yang wajib, lazim. Seperti misalnya di ayat, di antara ayat ada tulisan mim. Mim itu wakaf lazim. Berhenti, harus berhenti di situ. Afdalnya berhenti di situ. Tapi ada tulisannya qaf, lam, ya. Tulisan kecil itu ya. Itu singkatan. Singkatannya al-waqfu aula. Berhenti lebih baik. Ada tulisan shad. Dan perhatikan Qurannya situ kan ada shad, lam, ya. Itu singkatan juga. Singkatannya al-waslu aula. Sambung dia lebih baik. Jadi kalau ada tulisan kecil-kecil itu shad, lam, ya, suara napas ketong cukup, jangan berhenti. Baca terus. Kecuali kalau tulisan qaf, lam, ya. Nah, itu lebih afdal berhenti. Karena itu singkatan dari berhenti lebih baik. Nah, ada tulisannya jim. Itu jim itu ditaruh para ulama itu bukan asal taruh. Kenapa dosen taruh ta begitu atau alif? Enggak. Jim itu singkatan dari jaizun. Boleh. Jadi kalau ada di ayat-ayat yang kita baca ada jim, maka dia boleh berhenti. Dia berhenti dan sambung itu sama hukumnya. Nah, jadi kita supaya mengerti. Jangan nanti kebanyakan orang berhenti di shad, lam, ya. Setiap ada shad, lam, ya dia selalu berhenti. Tapi pas qaf, lam, ya dia selalu sambung. Itu salah. Itu menunjukkan orang itu tidak paham apa yang dimaksud para ulama ketika menuliskan hal itu. Nah, kalau ada tulisan mim, mimnya itu bukan mim begini ya, mim kaki ke bawah. Kalau mim kaki ke bawah itu iqlab, tanda iqlab. Mimnya begini, kaki samping. Nanti kalau lihat di tulisan Qurannya kelihatan. Itu waqfun lazimun. Itu berhenti itu lebih afdal berhenti di situ. Nah, kadang-kadang di mim itu sebagian ulama menyebutkan itu 1 ayat. Setelah mim itu ayat berikut. Karenanya kadang-kadang jangan heran ada sebagian yang berbeda pendapat. Ditanya berapa ayat dalam Al-Quran keseluruhan, ada yang bilang 6.666. Itu yang paling gampang. Ada 6.232 ayat. Nah, tergantung dia merujuk pada ulama mana. Tidak masalah jumlahnya, itu hanya perbedaan para ulama saja. Nah, di surat Al-Hasyr ini disepakati 24 surat ayat dalam surat ini. Ikhwan akhwat fillah, secara umum sebelum nanti saya ceritakan situasi surat ini hubungannya dengan kisah Bani Nadir tadi. Secara umum surat ini kalau kita bagi oleh para ulama membaginya menjadi 4 bagian besar. Ada yang membaginya 5 bagian, tapi saya memilih pendapat ulama yang membaginya 4 bagian. Ini supaya lebih sederhana. Bagian pertama itu dari ayat 1 sampai ayat 10. Saya lihat dulu ya. Ayat 1 sampai ayat 10. Iya. Tema di ayat 1 sampai ayat 10 ini adalah izharu qudratillahi ta'ala ala man syaqahu wa rasulahu. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini temanya adalah Allah ingin menampakkan, mengajarkan kepada generasi awal, generasi kaum muslimin pada waktu dan kita semua bagaimana Allah itu maha kuasa terhadap seluruh kehidupan manusia dan alam raya ini. Allah betul-betul berkuasa.
Dan karena itu Allah mulai dengan dengan memberitahukan kepada kita bahwa seluruh alam raya semuanya tunduk, membesarkan, mengagungkan dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kecuali. Kecuali kita manusia yang sebagian kita itu kadang-kadang sebagian dirinya tidak menunjukkan ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala dan pensucian pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja. Itu pun tidak semua. Tidak semua dalam dirinya. Sebagian saja. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak percaya, mulutnya tidak mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sisa yang lain seluruh makhluk tanpa kecuali di langit dan di bumi semuanya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bukti keagungan, kemampuan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di surat ini dari ayat 1 sampai ayat 10 kira-kira Allah menjelaskan tentang itu. Yang kedua, dari ayat ke-11 sampai ke ayat 17, alam tara ilal ladzina nafaqu kashfu tawatu'il munafiqina ma'a yahudi bani nadhir. Allah ingin menyingkap kepada kita bahwa di antara hamba-hamba makhluk-makhluknya yang dia ciptakan ada kelompok orang-orang yang beraninya menampakkan keimanan dengan mulut saja, tapi menyimpan kekafiran pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang ini biasanya mereka punya sekutu, punya teman koalisi. Dan dalam kasus ini, kasus di Madinah waktu itu ketika turun ayat ini, teman koalisinya itu adalah Banu Nadhir. Banu An-Nadhir. Orang-orang Yahudi. Namun koalisi mereka ini adalah koalisi yang labil. Koalisi orang-orang yang tidak beriman pada Allah, yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala adalah koalisi yang rapuh. Yang setiap saat bisa berubah karena situasi kepentingan. Kenapa? Karena kepentingannya duniawi. Situasinya situasi duniawi. Kalau dunianya situasinya berubah, maka koalisinya itu bubar. Hubungannya bubar. Karena itu orang-orang beriman yang disatukan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bersaudara, itu kalau dasar hubungannya itu kepentingan keduniaan, biasanya juga labil. Karena itu di ayat ini Allah ingin menjelaskan, di bagian kedua dari surat ini Allah ingin menjelaskan tabiat-tabiat interaksi hubungan manusia dan bagaimana mereka membangun kerjasama dan kebersamaan serta sinergi atau koalisi tadi. Nah, khusus untuk orang-orang munafikun ini, orang-orang yang hati-hati karena mereka orang-orang yang labil, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang yang tidak berprinsip, suka berubah-berubah, setiap saat dia akan bisa berubah. Nah, terjadi kisah ini dengan orang-orang munafikun di Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Salul la'anahullah dengan Banu Nadhir. Yang pada akhirnya setelah diberikan janji-janji dukungan dan segala macam, di ujungnya tidak diberikan. Setelah lihat situasi, aduh ini kalau ketong kerjasama ketong bisa bahaya, jadi mundur. Nah, ini nanti ikhwan akhwat fillah, alhamdulillah surat ini kalau kita pelajari dia secara baik, situasinya kita akan sangat bisa merasakannya dengan situasi Palestina hari ini. Nanti mudah-mudahan sambil kita dalami, kita sebutkan beberapa contoh. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana tabiat dari surat ini ada pada kondisi ikhwah kita, saudara kita di Palestina saat ini dengan Yahudi.
Nah, ada muncul pertanyaan, kenapa Yahudi itu selalu jadi tema penting dalam Al-Quran? Atau mungkin ada yang belum bertanya, atau ada yang belum memikirkannya. Jamaah sekalian, ikhwan akhwat fillah, Yahudi itu menjadi tema paling sering diceritakan, dan karena itu Nabi yang paling lama berinteraksi dengan Yahudi dan dinamikanya itu, dan paling banyak diceritakan dalam Al-Quran adalah Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi paling banyak. Pertama, kata ulama, karena beliau adalah Nabi yang berhadapan dengan semua unsur kekuatan penghalang kebaikan, penghalang dakwah dalam kehidupannya, lengkap. Penguasa Firaun, orang kaya Qarun, pemilik modal, pemilik pebisnis, atau orang-orang yang memiliki pengetahuan. Di dunia ini kan hanya 3 ini saja orang yang punya kewenangan yang bisa merubah situasi kehidupan manusia. Kalau tidak penguasa, pemilik kekayaan. Oh, di kampung-kampung itu yang don dengar itu biasanya kalau bukan yang berkuasa di situ, bapak raja kah, kepala desa kah, atau orang-orang yang memang diberikan kewenangan, atau pemilik kekayaan yang pun toko besar di kampung, yang harta banyak, atau yang ketiga yaitu orang-orang yang pintar di situ, yang punya pengetahuan. Tiga unsur manusia ini adalah 3 unsur paling penting dalam kehidupan manusia yang biasa mempengaruhi situasi manusia. Nah, 3 ini di zaman perjuangannya Nabi Allah Musa alaihissalam itu ketemu 3-nya, dan 3-nya orang hebat semua. Satu mewakili ilmuwan itu adalah Haman, ilmuwan. Kata Firaun, karena dia pintar, Haman, oh saya bisa bangun tangga lah ketong sampai di langit ketemu Tuhan. Saking pintarnya, Firaun minta ke dia begitu. Baca di Quran. Orang pintar di Indonesia ini Pak B.J. Habibie hanya bisa bikin pesawat. Tidak pernah dulu ada Pak Harto minta coba bikin jembatan ketong naik ke bulan sedikit. Gak ada. Tapi saking pintarnya Haman, Firaun minta ke dia sebagai penguasa begitu. Coba saya bangun itu ke atas lah ketong. Makanya ketong ketemu dengan Nabi Musa pun Tuhan yang dia bilang-bilang per ketong itu. Saking pintarnya. Qarun, pada waktu itu ketemu dengan Nabi Musa, berhadapan dengan Qarun, orang yang punya kekayaan, bukan banyak hartanya. Allah cerita tidak hartanya banyak, tidak. Allah cerita kunci gudang tempat simpan harta itu 2-3 orang tidak kuat pikul. Jadi Allah cerita kuncinya saja, tidak cerita hartanya. Karena itu orang Indonesia lata. Kalau dapat harta yang ada tuannya, dibilang harta Qarun ada di Mesir, dia pun harta ada sampai di Indonesia. Nah, ibu-ibu kalau dapat harta, misalnya gale dapat emas di tanah, dong bilang apa? Dia dapat harta Qarun. Itu saking hebatnya Qarun, dia tinggal di Mesir, dia pun harta sampai di Indonesia, di pulau-pulau. Nabi Musa berhadapan dengan pemilik kekayaan seperti itu. Dan Nabi Musa diceritakan karena berinteraksi dengan satu golongan manusia yang paling berpengaruh sepanjang sejarah sampai hari ini. Kalau kita pelajari situasi dunia hari ini, Bapak Ibu semua, tidak ada yang paling berpengaruh lebih dari yang disebut dengan bangsa Yahudi. Paling pengaruh. Karena itu tidak mengherankan kenapa Allah cerita banyak tentang Yahudi. Karena bicara kehidupan manusia hari ini, itu kerjaannya lebih banyak berhubungan dengan Yahudi. Kemarin isu tentang COVID, ya. Kalau kita pelajari berita-berita, kebanyakannya adalah hubungannya dengan orang Yahudi. Jadi yang kedua dari bagian kedua dari surat ini cerita tentang dari ayat ke-11 sampai ayat ke-17 cerita tentang bagaimana orang-orang munafikun bekerja sama dengan orang-orang Yahudi, yang kerjasama mereka itu atau koalisi mereka atau ikatan hubungan mereka itu ikatan yang sangat rapuh,
yang setiap saat bisa bubar karena berbasis pada kepentingan sesaat, yaitu kepentingan duniawi. Yang ketiga, bagian ketiga itu mulai dari ayat ke-18 sampai ayat ke-20. Ayat 18 sampai ke ayat 20, bagian ini kata para ulama bercerita tentang arahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman agar mereka selalu menjaga ketakwaan mereka pada Allah Subhanahu wa taala dan mengorientasikan seluruh aktivitas kehidupan mereka untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Jadi seluruh aktivitas kebaikan harus kita jaga, tapi seluruh aktivitas itu kita orientasikan, kita niatkan, kita inginkan, kita targetkan untuk nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan aktivitas seperti ini datang untuk baca Quran, untuk SBQ, hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat, jangan. Puasa, sholat, semua hal yang kita lakukan per detik dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain, selalu pikirkan bahwa yang kita lakukan adalah untuk kita nanti dapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu di antara ini fikih lagi sedikit anak selingi, di antara hal yang diingatkan oleh para ulama ketika berpuasa adalah tabyitun niyah. Memulai puasa dengan niat di waktu malam. Tapi kata mereka yang dimaksud dengan niat itu bukan baca nawaitu shauma ghadin. Ibu-ibu, bapak-bapak ya. Apalagi waktu baca lesen tahu akan arti apa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahr Ramadan. Yang dimaksud dengan tabyitun niyah itu mengazamkan dalam hati dengan sadar bahwa besok saya ingin menahan diri dari semua hal yang Allah tidak suka. Allah perintahkan saya untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan menahan mata dari hal-hal yang buruk, menahan mulut dari kata-kata yang jelek, menahan tangan dari menzalimi orang, menahan, saya tahan besok ini karena Engkau ya Allah. Itu diazamkan itu sebelum terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar tidak sah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita ini rata-rata Indonesia bermadhab Syafi'i. Kalau dari malam tidak baca, lalu ada yang bilang, Ustaz kalau ketun susaur, saya baca niat, saya azam, tapi kan ketun susaur sama saja, tidak sama. Orang yang sahur, bangun tiba-tiba ada bekas bangun, lalu dia makan, belum sadar, setelah itu habis makan sikat gigi langsung tak tidur. Subuh udah bekas bangun dia sembahyang, dia tidak berazam dalam hatinya, itu tidak sah soal puasanya. Menurut jumhur ulama mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kenapa? Karena rupanya melakukan puasa dengan sadar, kenapa saya bikin begini, itu dia punya efek banyak. Dia punya efek secara ruhi, secara mental, secara kejiwaan, dan dia punya efek secara jasadi, secara fisik. Kayak kita sekarang, ada orang yang puasa tidak sadar kalau dia sedang menahan diri. Itu biasanya orang yang sejak awal tidak serius dari malam bilang saya mau besok menahan diri. Kalau orang menahan diri, ketika dia lihat kue nanti sebentar, oh belum ada kue ya. Dia lihat kue, dia lihat makanan, dia lihat apa saja yang membuat dia tertarik, dia ingat itu azamnya dia. Ya Allah, aku berniat hari ini tidak menyentuh kue itu karena Engkau ya Allah. Jadi setiap kali dia melihat semua situasi yang membuat dia bisa melakukannya di hari-hari biasa, terngiang-ngiang itu dia punya azam tadi. Termasuk ketika dia ingin mendengar cerita buruk tentang orang, karena dia sudah berazam malamnya, waktu orang ada cerita langsung dia tutup telinganya, atau dia minta dihentikan cerita itu. Bukan tadi bilang apa tadi?
itu yang tinggal di sebelah rumah itu dia kenapa? Tidak begitu. Kalau dia punya azam dari malam, dia langsung bilang, ya Allah, tadi malam aku berazam, aku dalam situasi menahan diri dari hal-hal begini. Sama ketika pandangan mata kita juga, nonton televisi macam-macam, pas akan ketemu dengan hal-hal yang tidak baik, kita langsung tutup mata, menahan diri karena tadi malam sudah berazam, dan begitu seterusnya. Nah, itu efek secara ruhi. Tapi efek secara kesehatan juga begitu rupanya ada. Ini kalau don tanya, nanti baca. Saya pernah baca satu makalah sekitar tahun 97-98. Waktu masih sekolah, masih mahasiswa, saya baca makalah itu dari penelitian Oxford University. Oxford ini universitas terkenal di Inggris. Mereka bikin penelitian ke tikus. Ini kalau ahli-ahli penelitian tahu nih. Ini Pak, ada Profesor Tekad di sini. Kalau saya salah dikasih tahu. Kenapa bikin penelitian di tikus? Karena tikus itu binatang mamalia. Manusia ini kalau dalam jenis itu binatang mamalia yang melahirkan. Kita ini juga binatang mamalia kira-kira begitu. Jadi struktur tubuh kita kira-kira mirip dengan tikus. Mau samakan itu tikus ya? Tapi ini dong bilang, ahli penelitian bilang begitu. Jadi dia dong teliti tikus. Ada 3 jenis tikus diteliti. Satu tikus dikasih makan sesuai dengan dia mau. Dikasih semua barang makanan. Ini orang Oxford. Nanti kalau dong saya percaya ke Inggris lah tanya. Yang kedua dikasih makan dengan jeda waktu yang tertib. Pagi dikasih, setelah itu mau sore dikasih. Pagi dikasih, mau sore dikasih. Jadi dia sudah mengerti itu. Waktu makan dia itu jam begini, waktu begini sama waktu begini. Yang satu dikasih tidak tertib. Jam ini pagi makan, besok tiba-tiba tunda sedikit siang jam 10. Besoknya lagi siang, dia dikasih makan dengan acak. Yang paling sehat dan tidak mati ke muka, yang mati ke muka itu yang makan banyak tadi. Tikus yang mati ke muka itu tikus yang makan paling banyak. Banyak penyakit, banyak cepat mati. Yang kedua tikus yang makannya tidak teratur, yang acak. Nah, tikus yang paling sehat dan paling lama umurnya itu tikus yang makannya itu teratur. Jadi dia sudah tahu. Dia punya waktu makan pagi dan sore. Jadi seperti orang puasa, dia sudah mengerti mengatur dirinya dan tubuhnya itu untuk hanya siap makan di waktu pagi dan sore. Nah, kata mereka ini ada kaitannya dengan kesengajaan. Kesengajaan itu dalam bahasa kita itu tabiatun niyah dalam bahasa fikihnya. Kita memulai puasa dengan niat ingin menahan diri, bukan hanya ikut-ikutan atau hanya bikin saja, tapi diniatkan. Rupanya dia berpengaruh secara kesehatan. Nah, jadi melakukan sesuatu dengan sengaja itu penting. Karena itu kita diajarkan di bagian ketiga dari surat ini, agar kita ketika melakukan semua amal apa saja, kita disuruh melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kita tidak boleh lupa, semua yang kita lakukan itu harus punya orientasi yang jelas. Harus ada niat yang jelas. Jadi tidak ada dalam kehidupan seorang mukmin itu melakukan sesuatu tanpa niat. Saya melakukan ini tulus. Tulus itu maksudnya apa? Saya tidak niat apa-apa. Pokoknya bikin saja. Tidak ada. Seorang mukmin itu yang dimaksud dengan tulus itu adalah dia melakukan sesuatu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang berpuasa diantaranya dan orang yang baca Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfi'anihi. Al-Quran dan puasa itu akan membela orang yang melakukannya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari tadi, perjalanan hari kiamat tadi, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, lalu setelah itu lanjut ke perjalanan keempat, yaitu apa? Fase hisab. Jadi setelah keton dibangkitkan, keton dikumpulkan pada mahsyar,
setelah itu mulai siap-siap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan dihitung, dikasih bukti catatannya. Pada saat itu di antara yang akan bela orang-orang pada waktu itu, ya dikata Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW bilang bahwa di padang mahsyar nanti keton dibangkitkan telanjang, tidak punya apa-apa, tidak pakai sandal apa-apa, dengan panas matahari yang terik. Kata para sahabat, ya Rasulullah, afala yanzuru ba'duna ila ba'd? Tidakkah pada hari itu masing-masing keton akan menjeling satu dengan yang lain? Kata Rasulullah SAW, hari itu lebih dahsyat dari yang kalian bayangkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa memandang ke kiri ke kanannya kecuali dia fokus mengharapkan keselamatan dirinya. Tidak sempat ibu-ibu, bapak-bapak, tidak sempat, bahkan memandang ke kiri dan ke kanan tidak sempat. Yang dia fokus pada dirinya. Pada hari itu diantara yang akan menyelamatkan kita adalah puasa yang kita lakukan dan Quran yang kita baca. Yashfi'an, mereka berdua akan datang, ya Allah, selamatkan hambamu ini ya Allah, karena keinginan dia menahan diri tidak makan tidak minum, bikin aku tidak makan tidak minum, maka hari ini aku minta engkau selamatkan dia ya Allah. Begitu pula dengan bacaan Quran yang kita baca, ya Allah, dia menahan diri untuk tidak menutup matanya karena membacaku ya Allah, maka hari ini aku minta pahala Qurannya itu keluar seperti makhluk membela kita pada hari di mana la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaat seluruh harta dan turunan kita yang kita punya. Jadi harus ada orientasi. Sekali lagi, tidak boleh bikin apa-apa, keluar dari rumah mau memasak, ibu-ibu mau memasak buka, niat, biasakan niat, aku masak ini ya Allah untuk melayani suamiku, melayani abangku, melayani orang tuaku, melayani adikku. Aku niatkan untuk engkau ya Allah. Satu tumisan yang berbunyi yang bikin hidung bersin itu, ya Allah, aku inginkan ini jadi pembelaku di hadapanmu ya Allah. Jadi semua hal niatkan karena Allah SWT. Ini bagian ketiga yang diajarkan kepada kita dari surat Al-Hasyr ini. Dan jangan terbiasa di bagian ketiga surat ini, jangan terbiasa ketong berorientasi pada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika ada apa-apa kita selalu mengharapkan orang lain. Jangan seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikun yang mereka merasa hebat, jago, jadi mereka tidak akan mungkin dikeluarkan dari Madinah. Pada Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang demikian. Yang terakhir baru Allah Subhanahu wa taala bicara tentang mengulangi lagi keagungannya Allah Subhanahu wa taala dengan mulai cerita tentang keagungan apa yang Allah turunkan pada kita dari kalamnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, ini dari ayat ke-21 sampai terakhir. Lalu selain apa yang Allah turunkan sebagai kalamnya, sebagai firmannya yang agung, yang ketemu sekarang baca tidak berasa apa-apa, dan ini salah satu sebab kenapa Anda mengomentari tadi, perbedaan pendapat tadi. Keagungan Al-Quranul Karim itu tidak boleh disamakan dengan yang lain-lain. Tidak boleh. Maka perlakuan kita terhadap Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran juga dengan adab. Karena yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan dituliskan dalam lembaran-lembaran itu adalah keagungan, mewakili keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap remeh. Kita ketika membacanya, kita membacanya dengan rasa pengagungan dan penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita baca seperti baca buku-buku yang lain. Habis baca buang saja begitu, taruh. Ya. Jangan. Allah bilang kalau Allah taruh di gunung, gunung meledak. Karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Tidak bisa main-main. Lalu kemudian Allah lanjutkan dengan bercerita tentang keagungannya melalui nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang karena itu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan seluruh langit dan bumi memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang Maha Aziz, Maha Perkasa
tapi Allah tidak zalim. Allah perkasa tapi Allah tidak sombong. Allah perkasa tapi Allah tidak semena-mena. Allah perkasa dan Allah hakim. Allah bijak. Allah baik. Allah berikan semua hal yang untuk kebaikan kita, makhluk-makhluknya. Nah, itu kira-kira empat bagian yang disebutkan para ulama kalau kita bagikan tema-tema dari surat Al-Hasyr. Terakhir, ini Ana sampai jam berapa? 5 menit lagi. Dari tadi mesti bilang sampai 15 menit. Jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wa akhwat, ini cerita tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan generasi awal Islam dengan orang-orang Yahudi ini punya cerita yang unik. Salah satu cerita ini berhubungan dengan surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bani An-Nadhir. Jadi orang Yahudi, ini karena 5 menit saya ringkas saja. Orang Yahudi itu setelah dibawa Nabi Musa menyeberang dari Mesir, membelah Laut Merah, menyeberang kemana? Ke daerah Syam. Ketemu di sekitar Palestina sekarang. Dulu Palestina, Yordania. Kalau orang bilang Syam, itu artinya masuk di situ Syria, Palestina, Yordania, Beirut, Lebanon. Itu masuk situ daerah namanya Syam. Nah, Nabi Musa menyeberang, membawa pengikutnya orang-orang Yahudi, menyeberang tinggal di situ. Ketika Nabi Musa, ini ceritanya banyak versi yang disebutkan para ulama. Saya ambil yang insya Allah dikuatkan oleh para ulama al-muhaqqiqun. Setelah mereka tinggal di situ, di antara salah satu yang diajarkan Nabi Musa melalui kitabnya Taurat adalah akan datangnya Nabi akhir zaman dengan seluruh detail sifat-sifatnya, termasuk tempat hidupnya dan kemana dia akan berhijrah, dijelaskan lengkap. Orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Nabi Musa setelah Nabi Musa meninggal, mereka tentu ada nabi-nabi setelah itu, tapi mereka memang selalu terngiang-ngiang dengan nabi terakhir ini, karena ini nabi penutup. Lalu setelah mereka pelajari ciri-ciri dan kisah yang diceritakan kemungkinan yang dialami oleh nabi ini, mereka lihat salah satu cerita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tempat dia berhijrah, yaitu tempat di mana orang bercocok tanam antara Syam dan Yaman. Syam dan Yaman. Setelah mereka cari-cari, mereka ketemu daerah namanya Yathrib, yang kemudian dirubah oleh Rasulullah SAW menjadi Madinah. Mereka datanglah berbondong-bondong situ. Orang-orang tua, turunan-turunan yang awal-awal pengikut Nabi Musa ini datang, memang ingin menjaga ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka turun-temurun, puluhan tahun, ratusan tahun, bergantilah orang-orang ini sampai turunan-turunannya. Nah, ada 3 turunan yang tinggal di Madinah. Satu yang paling di luar Madinah, namanya turunan Yahudi, turunan Banu Qainuqa. Banu Qainuqa. Ada yang di pinggiran sedikit. Kira-kira kalau di Madinah, kalau menurut hitungan dari Masjid Nabawi itu kira-kira 4 kiloan. Dari sini 4 kilo sampai di mana? Kaboncengki ada? Hah? Sampai Stain? Betul itu. 4 kiloan. Itu Yahudi turunan Bani Nadhir. Yahudi anak turunannya An-Nadhir. Nadhir nama orang, nama tete nenek moyang, istilah ketong di sini. Kemudian terakhir ada satu yang tinggal di jantung Madinah, kira-kira di tengah berdekatan sekali dengan Madinah, namanya turunan dari apa? Satu terakhir apa? Hah? Qainuqa, Nadhir sama Quraidah. Apa? Quraidah. Nah, turunan-turunan ini akhirnya terkenal dengan Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadhir, sama Yahudi Bani Quraidah.
Tapi tidak semua Yahudi tinggal di Madinah. Ada yang tersebar, ada yang ke Yaman. Mereka semua cari-cari dulu. Orang tua-tua turunan mereka itu cari-cari. Di antaranya ada sebagian yang tinggal agak jauh dari Madinah. Tempatnya namanya Khaybar. Tahu toh? Khaybar. Jarak dari Madinah itu sekitar 150-an kilo. Jauh ke sini? Ya kayak di sini KSBB begitu. Hah? Supaya ukur KSBB. Namanya Khaybar, tempat di mana mereka tinggal di situ. Dulu orang tuanya datang itu ingin supaya ketemu dengan Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena turun temurun 3 kelompok ini hidup di Madinah, lalu beranak pinak, lalu berinteraksi dengan orang Arab yang tinggal di situ. Kebetulan orang Arab yang tinggal di situ itu 2 turunan. Satu namanya di Madinah, satu namanya Aus dan satu namanya Khazraj. Aus ini punya hubungan koalisi, hubungan persahabatan yang kental dengan Bani An-Nadir kalau tidak salah. Sementara Khazraj dengan Bani apa yang satu lagi? Bani apa tadi? Bani Kainuka, Bani An-Nadir sama Bani Quraidah. Bani itu anak turunan. Dia anak turunan Nadir, anak turunan Kainuka dan anak turunan Quraidah. Yang pertama kali diusul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah turunannya Kainuka. Yahudi Bani Kainuka. Itu diusir waktu kapan? Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan perang Badar. Tahun ke-2 Hijriah. Ketika selesai perangnya itu bulan apa tadi? Bulan Ramadan. Di bulan Syawal Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita ada 2 versi. Pertama, Yahudi Bani Kainuka ini mengkhianati perjanjian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ke Madinah bikin perjanjian dengan seluruh orang-orang mukmin dan orang-orang non mukmin yang Arab maupun Yahudi dengan 4 perjanjian. Namanya isi perjanjian itu namanya Piagam Madinah. Isi pertama, ringkasannya saja, isi pertama dari Piagam Madinah itu adalah saling bekerja sama menjaga perdamaian di Madinah dan kebebasan masing-masing beribadah sesuai dengan keyakinannya. Rasulullah SAW, Piagam Madinah ini diadopsi oleh PBB setelah sekian ratus tahun. Rasulullah poin pertamanya itu saling bekerja sama menjaga perdamaian dan menjaga kebebasan beribadah. Orang Islam beribadah dengan ibadahnya, orang Yahudi silakan beribadah, orang-orang yang menyembah apa silakan masing-masing, tidak boleh saling mengganggu. Yang kedua, isi dari Piagam Madinah itu adalah mereka bekerja sama untuk menjaga semua gangguan yang akan datang ke daerah Madinah dari manapun sumbernya. Semua yang datang itu semua yang di Madinah, orang Muslim, orang non Muslim, orang Yahudi, semuanya bekerja sama untuk menahan, mencegah kalau ada yang mengganggu. Poin ketiga, semua harta benda dan kepemilikan serta jiwa orang-orang yang terikat dalam perjanjian itu, baik di Madinah maupun mereka keluar dari Madinah karena urusan tertentu, semuanya wajib dijaga oleh seluruh yang ada di Madinah. Jadi keamanan, jaminan keamanan, kepemilikan, harta dan apa yang dimiliki oleh mereka. Lengkap keseng. Lengkap. Perjanjian luar biasa. Zaman itu orang belum sekolah kayak ketong. Rasulullah bikin perjanjian yang luar biasa, diadopsi oleh orang-orang yang hebat ribuan tahun setelah mereka belajar. Dan terakhir poin keempat adalah kalau ada perselisihan seluruhnya dikembalikan kepada kepemimpinan utama yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang adil, orang yang jujur, orang yang bijak, karenanya mereka sepakat untuk menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai.
Tapi ini Yahudi punya tabiat yang tidak pernah hilang dari mereka dan tidak pernah hilang sampai hari ini. Dan tidak akan pernah hilang dari mereka sampai hari kiamat. Yaitu terbiasa berkhianat. Terbiasa berkhianat. Nah, silakan nanti baca surah Al-Baqarah bagaimana Allah bercerita tentang orang-orang Yahudi yang selalu berkhianat. Coba dibayangkan sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa mengambil perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Lalu ketika mengambil perjanjian itu Allah taruh bukit di atas kepala mereka. Kira-kira kalau ketemu bikin perjanjian, Allah takdirkan masjid ini di atas ketumpuk kepala. Siapa yang tidak penuhi janji, masjid jatuhlah tindis dia. Taku keseng. Taku keseng ibu-ibu. Taku. Ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan bukit di atas mereka untuk perjanjian supaya meyakinkan mereka, menguatkan mereka untuk tidak membatalkan perjanjian, tidak berkhianat. Itu saja dikhianati oleh orang. Dikhianati. Mereka lihat bagaimana Allah tunjukkan kekuasaannya, bukit dicabut di atas kepala mereka sambil bikin perjanjian. Itu dikhianati. Karena itu tabiat ini Rasulullah SAW mengerti. Karenanya Yahudi Bani Qainuqa ini ketika terjadi perang Badar lalu orang Islam menang, orang-orang kafir Quraisy pulang dengan kekalahan. Itu Yahudi Bani Qainuqa ini dalam riwayat diceritakan mereka segera berhubungan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy itu untuk jangan khawatir, ketemu kerjasama, nanti ketemu serang orang Islam lagi kembali. Ada riwayat yang lain yang cerita dan ini juga terkenal. Sebab Rasulullah SAW mengusir mereka dari Madinah adalah karena kejadian seorang perempuan. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Seorang perempuan Muslim Arab yang datang berbelanja. Orang Yahudi dan orang Yahudi waktu itu di Madinah itu penguasa bisnis. Seluruh usaha-usaha transaksi itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Baik Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir atau Yahudi Bani Quraidah. Ini datang belanja di pasar karena dia pakai hijab menutupi mukanya karena sudah ada perintah waktu itu wadribna bi khumurihimna ala juibihin. Lalu ada yang isem baterek lalu ditarik-tarik bajunya sampai akhirnya ada seorang Yahudi yang iseng, dia gaya itu baju jubahnya itu wanita muslimah itu. Sampai akhirnya karena tagae, tabukalah bajunya. Lalu mereka tertawa. Setelah itu karena dilihat salah seorang laki-laki Arab, Muslim, sahabat Rasulullah SAW, lalu dibelalah itu perempuan, terjadilah baku pukul, sampai akhirnya karena banyak orang Yahudi, terbunuhlah si laki-laki yang membela perempuan itu. Mendengar itu Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan para sahabat, mendatangi Yahudi Bani Qainuqa yang tempatnya agak sedikit di luar Madinah. Lalu mereka dikasih waktu sekian lama untuk dihukum. Lalu akhirnya singkat cerita akhirnya mereka diusir oleh Rasulullah SAW, diutuskan untuk diusir. Ada cerita detail tentang itu saya tidak cerita, tapi saya ingin cerita kedua. Jadi itu di tahun kedua. Tahun keempat setelah terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW ingin beristirahat. Tiba-tiba Jibril bilang, "Ya Rasulullah, engkau sudah menyarungkan pedang engkau?" Kata Rasulullah SAW, "Iya."